Kalau kita masuk ke dalam kelompok yang semula kita tidak tahu, ya tidak apa-apa. Justru itu kesempatan bagi kita untuk bersaksi, ya kan? Satu kali, dua kali, oke. Tapi kalau sudah tiga kali, empat kali juga masih halnya sama, tidak ada kemajuan dalam pengenalan akan Kristus, untuk apa kita kerjakan itu? Gitu. Masih ada perkara yang lebih penting, salah satu seperti tadi, ya kita harus berdoa. Yesus juga mengajarkan kita berdoa, serahkan pada Bapa di surga. Memang ada kita menemukan apakah bertobatnya karena mengikuti debat atau karena membaca Alkitab pribadi atau karena mendengar khotbah, saya tidak tahu secara pasti. Tapi seperti tadi juga disaksikan, diceritakan Ibu, kalau sampai hanya kepada kepuasan-kepuasan bahwa kita sudah menang melawan mereka, itu justru membawa kita kepada dalam tanda petik kebodohan itu tadi. Karena Injil itu bukan hanya sekedar kita tahu, tapi dalam Injil kita diminta supaya kita menjadi pelaku firman. Karena itu saya sungguh yakin nasihat yang disampaikan Rasul Paulus kepada Titus, juga kepada Timotius, ini berlaku juga bagi kita sebagai pengikut Kristus pada masa kini. Mari kita dengar nasihat ini. Dikatakan hindari persoalan yang dicari-cari. Hindari percekcokan, pertengkaran. Bahkan tentang hukum Taurat saja dikatakan kita hindari kalau hanya sekedar percecokan di situ. Itu sia-sia semua. Tapi kita perlu mengasihi dan mendoakan orang-orangnya supaya secara pribadi mereka mengalami pengenalan akan Kristus. Ya, memang benar firman Tuhan katakan kalau sudah dibuka selubung yang ada di mata itu secara rohani, ya, kita dapat menyampaikan berita Injil, mereka akan menerima. Saya percaya ya seperti yang Ibu sampaikan itu tadi juga, kita percaya Roh Kudus bekerja dalam setiap kehidupan kita ya, dalam kesaksian. Mari kita kembali kepada ajaran Yesus dan metode atau pola yang dilakukan oleh Yesus. Pada waktu kita di zaman kita sekarang dengan sosial media dan begitu banyaknya channel-channel ini, ya di sini kita perlu makin berhikmat. Berhikmat dalam arti kita harus menyadari ketika kita bicara seperti sekarang ini, saya bicara di lewat media ini kan didengar oleh semua ya. Saya harus menyadari berita atau percakapan yang saya sampaikan ini ada di hadapan publik. Jadi kita harus membedakan antara percakapan empat mata dengan apa yang kita sampaikan atau percakapkan seperti misalnya debat tadi di hadapan publik, apalagi sampai ratusan orang. Karena yang menangkap berita yang kita sampaikan itu dari 250 orang misalnya, tidak semuanya sama dengan yang kita maksudkan. Apalagi dia mempunyai latar belakang agama berbeda atau juga mempunyai latar belakang gereja berbeda, latar belakang teologianya berbeda, atau belum berpendidikan secara teologi, atau belum pernah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, itu jelas akan menambah daya serap pemahamannya ketika itu ada di publik, begitu saudara. Maka kita perlu hati-hati. Mari kita contoh metode yang dilakukan oleh Yesus. Keberhasilan Yesus di dalam pelayanan, kita lihat bagaimana pola Yesus melakukan penginjilan. Pada waktu Yesus melayani wanita Samaria 4 mata, pada waktu Yesus melayani seorang guru agama Yahudi, dia lakukan 4 mata. Pada waktu Yesus juga mendoakan yang sakit, dia lakukan. Jadi ada hubungan pribadi in touch ya, komunikasi dua arah yang dilakukan di dalam pemberitaan Injil itu, saudara. Saya pikir yang dilakukan oleh Yesus itu menjadi contoh bagi kita dalam pelayanan kita. Itu sebabnya mari kita terus berdoa dan melakukan tugas ini bagi lingkungan-lingkungan kita terdekat. Mari kita lakukan. Kalau kita masuk di area publik, reaksinya tentu pasti akan berbagai macam. Apalagi juga seperti tadi diceritakan, bahkan ada kelompok-kelompok tertentu yang berani mengedit video-video itu dan dijadikan menjadi bahan olokan. Ya, ada, dan itu memang pekerjaannya si iblis begitu. Bukan hanya karena berbeda agama, di satu agama pun bisa terjadi seperti itu. Jadi kita diingatkan, saudara, perlu kepekaan rohani menghadapi situasi ini. Jangan karena kita begitu semangat ya, atau kita punya dokumentasi kita yang benar, di sana tidak benar, lalu kita serang habis-habisan. Perlu hikmat ya. Jadi berdebat area publik kita perlu hikmat Tuhan menghadapi situasi.